Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dan pendapatan piutang. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendapatan dan piutang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur organisasi pemerintahan daerah. Di sini ada dua struktur organisasi pemerintah daerah. Yang pertama ada PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Yang kedua ada SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. PPKD itu yaitu adalah entitas pelaporan dan SKPD adalah entitas akuntansi. Dalam satu kabupaten atau kota hanya ada satu entitas pelaporan atau satu PPKD. Sedangkan dalam satu kabupaten atau kota terdiri dari beberapa SKPD. Selanjutnya hubungan antara PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah, adalah home office dan friend office, atau kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusatnya hanya satu, yaitu PPKD, dan kantor cabangnya itu banyak, yaitu setiap SKDP. Selanjutnya tugas PPKD dan SKDP. Tugas PPKD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melakukan fungsi bendahara umum daerah. Yang keempat, menyusun laporan keuangan. Yang kelima, melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Selanjutnya tugas SKPD. Yang pertama, menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pemerintah bukan pajak. Yang keempat, mengelola utang piutang daerah. Yang kelima, mengelola kekayaan daerah. Dan yang terakhir, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Selanjutnya ada kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD. Di PPKD, nama akun yang ada di sistem akuntansinya adalah rekening koran SKPD. Sementara di pembukuan SKPD ada nama akunnya yaitu rekening PPKD. Dari sisi PPKD, akun rekening koran SKPD akan berada dalam kelompok aset yaitu setara dengan investasi. Sedangkan dari sisi SKPD, akun RKPPKD berada dalam kelompok ekuitas atau modal. Persamaan akuntansi PPKD dan SKPD. Persamaan akuntansi PPKD, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Asetnya terdiri dari kas, piutang, persediaan. Rekening koran SKPD, aset tetap. Kewajibannya terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Ekuitasnya pendapatan dan beban. Persamaan akuntansi SKPD, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Asetnya terdiri dari kas, piutang, persediaan, aset tetap. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, dan ekuitas terdiri dari rekening koran PPKD, pendapatan, dan beban. Jadi di sini persamaan akuntansinya itu PPKD rekening korannya berada di bagian aset, sedangkan SKPD rekening korannya berada pada bagian ekuitas. Selanjutnya definisi pendapatan laporan realisasi anggaran. Pendapatan adalah semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadikan hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang selanjutnya ada prinsip akuntansi pendapatan daerah laporan realisasi anggaran. Yang pertama ada pendapatan diakui pada saat telah disetor ke rekening umum daerah. Yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak terulang atas pendapatan tahun berjalan dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tak terduga yang mengurangi saldo anggaran lebih pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Yang keempat, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya.
Selanjutnya adalah definisi pendapatan laporan operasional, yaitu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan laporan operasional diakui saat yang pertama timbulnya hak atas pendapatan laporan operasional. Pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan undang-undang dan pendapatan yang diperoleh atas imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan undang-undang. Yang kedua, ada pendapatan realisasi untuk mengakui pendapatan laporan operasional yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Pencatatan pendapatan yang diterima PPKD dan SKPD. Pendapatan PPKD dalam jurnal laporan operasionalnya RK PPKD di bagian debit pada pendapatan laporan operasional di bagian kredit. Di jurnal laporan realisasi anggaran, perubahan SAL di bagian debit dan pendapatan di bagian kredit. Jadi pada pendapatan PPKD ini harus disamakan di bagian kredit. Selanjutnya pendapatan SKPD. Dalam jurnal laporan operasional, kas bendahara penerimaan yaitu di bagian debit dan pendapatan di bagian kredit. Di jurnal laporan realisasi anggaran perubahan SAL di bagian debit dan pendapatan juga berada di bagian kredit. Selanjutnya akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis piutang. Yang pertama ada piutang pendapatan. Adalah piutang atas pendapatan pemerintah yang berupa pertama, piutang pajak, kedua, piutang retribusi, yang ketiga, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, yang keempat, piutang transfer pemerintah pusat. Yang kedua ada piutang lainnya, yaitu bagian lancar tagihan jangka panjang. Selanjutnya pengakuan piutang. Piutang diakui jika yang pertama telah diterbitkannya surat ketetapan dana, yang kedua telah diterbitkannya surat penagihan, dan telah dilaksanakannya penagihan. Selanjutnya ada pencatatan piutang. Piutang pada pendapatan. Piutang di bagian debit dan pendapatan di bagian kredit itu dicatat pada pencatatan laporan operasional. Dan piutang ini tidak dicatat di laporan realisasi anggaran dikarenakan tidak ada kas masuk dan kas keluar. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.